Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat menghirup udara segar, kita dapat beraktivitas seperti biasanya, dan kita mulai dengan hal yang terbaik, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini lebih membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang telah diumumkan tadi, tema pembahasan kita pada subuh hari ini terkait dengan mukmin yang kuat. Masih melanjutkan pembahasan hadis Bahjatu Qulubil Abrar, hadis yang ke-12. Hadis yang kita akan bacakan pada subuh hari ini hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amalan lisyaitan." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat
lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada kesemuaannya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kamu terhadap hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan pernah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka jangan kau katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan begini niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Walakin qul, tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, bahwa ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amalan lisyaitan, karena sesungguhnya ucapan lau, andai kata, untuk mengingkari takdir Allah ini dapat membuka pintu bagi syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ini yang paling kuat, karena nama Abu Hurairah itu diperselisihkan oleh ulama. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan sekitar 30 pendapat lebih tentang namanya Abu Hurairah. Tapi yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, namanya adalah Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar, dari suku Daus, Yaman. Maka beliau diberi nama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Tetapi beliau ini lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Hurairah, yang mana nama ini telah diberikan oleh bapaknya sendiri di masa jahiliyah. Hurairah artinya kucing kecil, dikarenakan Abu Hurairah suka main kucing, suka berteman dengan kucing, maka digelari oleh bapaknya kucing. Nah, itulah Abu Hurairah. Dan beliau pun dikenal dengan nama itu. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun Khaybar, dan beliau ikut perang Khaybar. Jadi termasuk sahabat yang singkat berkawan dengan Nabi SAW. Sekitar 4 tahunan beliau berkawan dengan Nabi. Beliau masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Nabi SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Hurairah ini ternyata orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka beliau dikenal dengan ahfadzus sahabat, sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Nabi SAW. Makanya tidak heran kalau kita baca hadis, nama Abu Hurairah ini paling sering disebut. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 5.374 hadis. Itu yang beliau riwayatkan dari Nabi. Dan ini memang karena kesungguhan beliau bersama Nabi kita Muhammad SAW. Abu Hurairah itu selalu menyertai Nabi dimanapun Nabi berada, kecuali tatkala Nabi berada di rumahnya. Kalau Nabi sudah keluar rumah, Abu Hurairah ini selalu membuntuti Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, di situ ada Abu Hurairah. Sampai-sampai Abu Hurairah ini sampai lupa makan. Makanya tidak jarang beliau itu mengikat batu di perutnya, Pak, untuk menahan lapar. Di samping beliau juga orang yang miskin. Tapi subhanallah, semangatnya luar biasa.
Semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu luar biasa. 4 tahun bersahabat dengan Nabi, beliau menjadi orang yang paling banyak hadisnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang kita akan syarah, yang akan kita jelaskan pada subuh hari ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Nama beliau Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dikenal dengan Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari. Mungkin kalau kita baca hadis sering kita dengarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu dua orang berbeda itu. Bukhari gurunya Imam Muslim, Muslim muridnya Imam Al-Bukhari. Dan beliau punya kitab sahih namanya Sahih Muslim, merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari. Ulama sampai beda pendapat mana yang paling kuat, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, yang paling kuat dari pendapat para ulama, Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim, karena syaratnya Imam Bukhari lebih ketat daripada syaratnya Imam Muslim dalam meletakkan hadits-hadits yang sahih. Tetapi dari susunan kerapian, maka Sahih Muslim lebih unggul di sini. Dan kedua kitab ini memuat hadits-hadits yang sahih. Tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Jadi kalau kita mau beli buku hadits-hadits sahih, beli kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau kedua-duanya. Nah, sering kita kenal hadits sahih. Hadits sahih itu kata ulama, hadits yang terkumpul padanya 5 syarat. Mattasala sanaduhu binaqli adlin dhabitin min ghairi syududin wala illah. Yang namanya hadits sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya. Ini yang pertama. Sanadnya bersambung. Sanad itu jalur periwayatan rawi sampai kepada matan. Kan hadits itu kan Nabi yang ucapkan, didengarkan oleh sahabat, sahabat meriwayatkan dari Nabi, sahabat sampaikan lagi haditsnya kepada muridnya para tabi'in, tabi'in meriwayatkan dari sahabat, tabi'in meriwayatkan lagi dari muridnya atba'ut tabi'in, dan seterusnya sampai pada imam-imam hadis. Nah, ini harus bersambung sanadnya, ittisalus sanad. Kemudian binaqli adlin, dinukil oleh orang yang adil, bukan orang sembarangan. Para periwayat hadis itu orangnya adil-adil, tidak dikenal melakukan perbuatan maksiat ataukah perbuatan kezaliman. Kemudian binaqli adlin dhabit, orangnya juga harus punya dhabit, entah itu dhabtus sadri atau dhabtul kitab. Dia punya hafalan yang terhafal di otaknya, atau kalau kurang kuat hafalannya, dia punya tulisan. Nah, itu yang bisa dikonversi dengan hafalannya, sehingga kalau terjadi kesalahan maka bisa dilihat catatannya. Nah, ini dibahas oleh para ulama ahli hadis. Kemudian yang namanya hadis sahih itu tidak boleh ada syadz di dalamnya, tidak boleh ada keganjilan. Kalau ada misalnya seorang rawi thiqah dia, tapi meriwayatkan hadis dan menyelisihi para perawi yang banyak dan lebih thiqah darinya, nah ini yang dihukumi oleh para ulama ahli hadis dengan haditsun syadzah, hadis yang ganjil. Kemudian wala illah, tidak boleh ada illat, tidak boleh ada cacat hadisnya. Nah, ini lebih lengkapnya tentunya dibahas dalam ilmu hadis. Kalau ada hadis hasan, di bawahnya derajat sahih. Kenapa dikatakan hasan? Karena dhabitnya lebih lemah. Kalau sahih dhabitnya tinggi, kalau hadis hasan dhabitnya lemah. Nah, sehingga dihukumi sebagai hadis yang hasan. Kalau di bawahnya lagi hadis dhaif, nah ini tidak bisa diterima.
yang tidak memenuhi 1 dari 5 syarat hadis sahih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Di sini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan tentang iman. Orangnya namanya mukmin. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dia lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Menunjukkan bahwa iman itu tidak satu level dia, bertingkat-tingkat. Ada yang paling kuat, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang di bawah itu juga, dan ada sama sekali tidak memiliki iman. Itulah orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman bertingkat-tingkat keimanannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bolehnya membandingkan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Dan ini uslubul adab di dalam berbahasa. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ada contohnya dalam Quran. Ketika disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 95 tentang orang mukmin yang berjihad dan orang mukmin yang tak berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, tidak sama orang-orang yang tak berjihad dari kalangan orang yang beriman, yang tak ada udzur padanya, tidak sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Sebab Allah mengutamakan orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Allah utamakan satu derajat daripada orang-orang yang tak berjihad, walaupun dia beriman. Kemudian kata Allah apa? Wa kullan wa'adallahul husna. Dan semua dari mereka, karena sama-sama beriman, tapi bedanya yang satu berjihad, yang satu tak berjihad. Yang berjihad lebih utama, tapi pada kesemuaannya Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga. Karena selama masih ada iman, maka pasti ada kebaikan. Adapun kalau tak ada iman, maka kebaikan yang lain tak berarti. Maka seseorang itu menilai kebaikan dengan adanya iman. Itulah aslul khair, itulah inti dari kebaikan. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang tak beriman, sebaik apapun akhlaknya, maka dia tetap buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukmin walaupun rendah kedudukannya, dia yang lebih baik di sisi Allah. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak yang beriman, kata Allah, lebih baik daripada orang musyrik yang kelihatan mewah, yang kelihatan tinggi jabatannya, bagus pakaiannya. Orang mukmin dia sebagai budak lebih baik. Kenapa? Karena ada iman. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya iman ini paling banyak disebutkan dalam Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala perkecualikan orang-orang dari kerugian dengan keimanan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Demi masa, sungguh manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman.
diperkecualikan mereka yang beriman. Iman dulu pertama disebut. Nah, iman ini yang menjadi dasar baiknya apa yang setelahnya. Yang setelahnya apa? Amalan soleh. Yang setelahnya apa? Dakwah di jalan Allah. Yang setelahnya apa? Sabar di atasnya. Pondasinya dulu kuatkan, yaitu keimanan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini menunjukkan benarnya apa yang didefinisikan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu kata mereka nutkun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Diucapkan di lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dia dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, wa yanqus bi ta'atis syaitani, dan berkurang dia karena lebih mentaati syaitan ketimbang mentaati Allah. Ini para jamaah sekalian. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa dia? Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan apa dia? Berkurang karena kemaksiatan. Maka siapa yang ingin menambah iman, maka lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu yang akan menambah iman kita. Dan orang yang terjerumus ke dalam maksiat pasti akan berkurang imannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyatakan tentang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi 73 sampai 79 cabang. Menunjukkan betapa banyak cabang-cabang keimanan itu. Makanya Imam Al-Baihaqi mengarang suatu kitab judulnya Syu'abul Iman, yang artinya cabang-cabang keimanan. Nah, dibahas oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya itu. Karena memang sangat banyak cabang-cabang iman itu. Nabi contohkan dengan 3 hal. Fa'alaha, yang paling tingginya dari cabang keimanan, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa adanaha, yang paling rendahnya, imatatul ada anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika kita lihat jalan ada yang mengganggu, ada duri-duri, ada pecah beling, kita singkirkan. Ada batu-batu besar yang bisa membuat orang celaka, kita singkirkan. Itu bagian dari iman yang paling rendahnya. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, malu untuk berbuat maksiat adalah cabang dari keimanan. Ini menunjukkan iman itu ucapan, perbuatan, dan apa yang diyakini di dalam hati. Kemudian iman bisa bertambah dan berkurang. Mana dalilnya? Hadis tentang masalah kewajiban ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan tanganmu kalau mampu. Fa illam yastati fa bilisanih, kalau tidak mampu rubah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau juga tidak mampu rubah minimal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau ada kemungkaran kita tidak berusaha merubahnya, bahkan dalam hati pun tidak kita ingkari, nah ini imannya di mana sudah ini? Kalau ada kemungkaran minimal, kalau tidak bisa kita tegur dengan lisan, ingkari dalam hati. Dan itu selemah-lemahnya iman kata Nabi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya ini?
Ulama menafsirkan kekuatan di sini dengan dua hal. Yang pertama, kekuatan yang dimaksudkan adalah kuat imannya. Yang kedua, kekuatan yang dimaksudkan adalah kuat jasmaninya. Jadi ada dua kekuatan, ada kekuatan rohani dan ada kekuatan jasmani. Dan kita diperintahkan untuk mempersiapkan dua kekuatan ini sekaligus. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Wa a'iddu mastata'tum. Persiapkan, kata Allah, apa yang kalian mampu dari kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Untuk apa kekuatan itu? Yang dengannya kalian bisa gentarkan musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kalian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, selain kita mempersiapkan kekuatan rohani, kekuatan jasmani juga penting. Makanya Nabi dalam hadits yang lain menafsirkan kekuatan itu, kata Nabi, ala innal quwatar ramyu, ala innal quwatar ramyu. Ketahuilah, kekuatan itu maknanya bagaimana dia bisa membidik, bagaimana dia bisa melempar dengan tepat. Itulah kekuatan, kata Nabi. Ini kaitannya dengan kekuatan jasmani. Jadi orang muslim itu dituntut juga supaya kuat jasmaninya. Tapi kekuatan yang lebih utama daripada itu kekuatan rohani. Nah, jangan sampai kita ini hanya sibuk mempersiapkan kekuatan fisik, kekuatan rohani tak kita perhatikan. Nah, ini salah juga. Kita dituntut untuk kuat apanya? Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat menahan amarahnya, kuat menahan hawa nafsunya. Inilah kekuatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukanlah orang yang tak pernah kalah dalam bergulat. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan emosinya ketika muncul emosi itu. Inilah orang yang kuat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Seorang yang bisa menahan amarahnya menunjukkan akan jiwa yang besar dan menunjukkan akan kekuatan iman yang ada pada dirinya. Karena dia yakin akan pahala di sisi Allah. Dia yakin dan percaya akan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kita persiapkan dua kekuatan ini, kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Dan yang paling terpenting daripada itu adalah kekuatan kekuatan rohani. Lihat, dari kekuatan rohani ini pun dapat melahirkan kekuatan jasmani. Lihat para sahabat, Pak. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat-kuat mereka. Lihat dalam perang Badar, ya, jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu cuma 300 orang melawan pasukan musyrikin yang jumlahnya 1000 orang, 3 kali lipat lebih. Apa yang terjadi? Dibantai semua orang-orang musyrikin ketika itu oleh pasukan muslimin. Ini kan 1 lawan 3 ini. Subhanallah. Dan disebutkan ada dari sahabat yang baru gugur tatkala sudah ada tusukan 70 pedang di mana? Di tubuhnya itu. Baru sahabat itu gugur. Lihat saking kuatnya fisiknya itu. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini karena apa? Kekuatan iman yang ada pada diri mereka. Makanya kalau iman sudah kita kuatkan, maka disitulah kekuatan kaum mukminin yang sesungguhnya. Itulah yang bisa menggetarkan musuh-musuh Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kekuatan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tanamkan dan terus tanamkan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbentuklah jiwa-jiwa yang besar
jiwanya para sahabat. Taib. Kemudian tatkala dikatakan bahwa mukmin yang baik, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Di dalam keterangan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mencintai semua amal-amal kebaikan. Maka dari sini harusnya seseorang berusaha mengejar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, ini maqam derajat yang para sahabat saja ya merasa cemburu kalau ada orang yang lebih dicintai oleh Allah daripada dirinya. Pernah disebutkan dalam riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, la u'tiyanna rayata ghadan. Sungguh kata Nabi, ini bendera perang ini saya akan berikan besok. Karena sebelumnya sudah diberikan kepada sahabat-sahabat yang besar, namun belum berhasil menaklukkan Yahudi Khaybar tatkala itu, di perang Khaybar. Dikenal dalam sejarah, Pak, Yahudi Khaybar ini punya benteng yang sangat kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Umar bin Khattab sebagai pemimpin perang. Umar belum sanggup mengalahkan mereka. Ditutus Abu Bakar As-Siddiq, belum sanggup juga. Terakhir diutus oleh Nabi Ali bin Abi Thalib, dan beliaulah yang menaklukkan Yahudi Khaybar tatkala itu. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, sungguh saya akan berikan bendera perang ini kepada seorang yang orang ini, kata Nabi tidak sebutkan namanya, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Oh, ini keutamaan yang besar ini. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wajar. Orang beriman semuanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Yang hebatnya apa? Yang hebatnya di sini, orang ini mendapat rekomendasi dari Nabi bahwa Allah cinta kepada dia, Rasulullah cinta kepada dia. Ini yang paling hebatnya. Maka mendengarkan itu para sahabat langsung gelisah mereka. Tidak bisa tidur mereka semalaman. Mengapa? Memperbincangkan orang ini. Oh, luar biasa. Ini sahabat, Pak, kalau sudah dengar keutamaan, mereka itu paling bersemangat melakukan itu. Paling bersemangat untuk bisa melakukannya. Itu ciri para sahabat Nabi. Mereka tak mau meninggalkan satupun yang namanya kebaikan. Ada keutamaan, sibuk mereka memperbincangkan siapa orang ini, siapa dia. Hebat betul orang ini. Semalaman tidak tidur, Pak. Umar bin Khattab sampai berangan-angan, semoga saya yang disebutkan oleh Nabi ini. Bukan beliau menginginkan kepemimpinan, bukan, tetapi beliau menginginkan sifat itu, sifat orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan ini. Maka pagi harinya sebelum Nabi hadir, para sahabat sudah berbaris duluan untuk mendengar orang yang dikatakan oleh Nabi itu, siapa yang diserahkan bendera perang ini. Ternyata Nabi cari, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata orang yang dicari tidak ada di situ. Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang sakit. Disebutkan dalam riwayat beliau sakit mata. Akhirnya tidak hadir di situ. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ya, Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Sakit apa? Sakit matanya ya Rasul. Oh, panggilkan dia. Dipanggilkan Ali bin Abi Thalib. Dilihat matanya memang parah. Ditiup oleh Nabi. Puh. Setelah ditiup langsung sembuh, seakan tak pernah ada penyakit. Ini salah satu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meniup sekali tiupan langsung sembuh. Maka Nabi serahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya pelan-pelan, ya, supaya masuk ke dalam sarang musuh, dengan apa? Kehati-hatian, jangan tergesa-gesa.
kemudian diberikan wejangan-wejangan oleh Nabi SAW dengan perkara-perkara yang lain. Dan dengan sebab Ali bin Abi Thalib, takluklah Yahudi Khaybar tatkala itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syahidnya di sini dalam pembahasan kita terkait dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat utama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada kesemuanya ada kebaikan. Kemudian kata Nabi menyebutkan 3 perkara. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan pernah kamu merasa lemah. Ini prinsip hidup orang yang beriman. Semangat, selalu minta tolong kepada Allah, jangan pernah merasa lemah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk bersemangat. Karena orang yang beriman itu bukan orang yang pemalas. Pemalas itu cirinya orang munafik. Disebutkan dalam Quran, Pak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau berdiri sholat, mereka berdiri dengan sangat malasnya. Itu cirinya orang munafik. Sholat malas. Sholat dia, tapi malas dia sholat. Yura'unan nas, itu pun sholat supaya mau dilihat oleh orang, pamer dengan amalannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang yang beriman tidak seperti itu. Orang beriman semangat dalam menjalani hidup. Semangat. Baik dalam perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia, semangat, apalagi urusan agama, harus lebih semangat. Nah, kita dianjurkan untuk semangat di dalam agama ini. Yang terpenting darinya 2 hal, ilmu dan amal. Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mengamalkan. Kalau orang sudah semangat dalam 2 ini, cukuplah hal tersebut bagi dirinya. Semangat dalam beramal. Jangan pernah putus. Jangan pernah futur dalam beramal. Jangan pernah putus dalam menuntut ilmu. Semangat, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kamu terhadap apa yang bisa membawa manfaat bagi dirimu. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan kita bersemangat melakukan amalan-amalan soleh, inilah yang bisa menjamin kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Yang pasti dia akan datang menjemput kita. Ketika sudah datang ajal, maka kita tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Kita berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, tetapi angan-angan itu tinggal angan-angan, tak akan bisa. Menyesal sudah tak ada manfaatnya ketika di akhirat. Menyesal itu baru bermanfaat, bisa bermanfaat ketika di dunia. Lihat orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika mereka dijemput oleh kematian, mereka sangat ingin pergi kembali ke dunia lagi. Bahkan Allah ceritakan ahlun nar di dalam neraka, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak, merintih kesakitan di dalam api neraka itu. Orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kami ingin kembali ke dunia. Kami ingin beramal, bukan seperti apa yang dahulu kami lakukan, ya Rabbi. Dia ingin kembali ke dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepadamu? Kami sudah berikan umur panjang kepadamu.
ma yatadakkaru fihi man tadakkar, itu sudah cukup sebagai peringatan bagi kamu. Lebih-lebih lagi waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan kepada kamu. Fadhuqu, kata Allah, rasakan azab itu. Fama lidh-dhalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka sebelum penyesalan itu datang para jamaah sekalian, maka kita sungguh-sungguh di dunia ini untuk melakukan amalan-amalan saleh. Di akhirat nanti hanya ada dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga, satu golongan di dalam neraka. Ada yang berbahagia dan ada yang sengsara. Faminkum syaqiyyun wa minkum sa'id. Dan yang menentukan itu amalan kita. Apakah amal kita termasuk amal-amal kebaikan, ataukah amal kita termasuk amal-amal keburukan? Apakah amal baik kita lebih berat daripada amal buruk kita, atau justru sebaliknya amal buruk kita yang lebih berat daripada amal baik kita? Ingat jamaah sekalian, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita, masa muda yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, manfaatkan dia untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga kalau dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya habiskan untuk dunia dan dunia saja. Tetapi akhirat yang harus kita kejar. Jadikan dia nomor satu. Nah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Upayakan, kejar selalu apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi dunia itu jangan lupa, akhirat itu yang nomor satu. Ini prinsip orang yang beriman. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat terhadap apa yang bermanfaat, tapi jangan lupa, semangat boleh, beramal boleh, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Sebab apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Yang bisa membantu kita, yang bisa membuat kita bisa beribadah, tegak melakukan ibadah adalah Allah. Maka minta pertolongan kepadanya. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Kemudian Nabi ingatkan, wala ta'jaz, jangan pernah merasa lemah. Karena kelemahan sekali lagi bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, dari penggalan hadits yang terakhir, kata Nabi SAW, dan ini penting bagi kita terkait dengan keimanan kepada takdir. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang menimpamu, kata Nabi, fala taqul, maka jangan pernah kau katakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada, andaikan saya melakukan ini dan itu, niscaya tidak terjadi begini dan begitu. Walakin qul, tapi ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Inilah takdir dan ketetapan Allah. Karena ucapan andai kata itu bisa membuka pintu bagi syaitan. Penggalan hadits ini mengajak kita untuk beriman kepada takdir. Segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, entah kebaikan atau keburukan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah yang tuliskan, Allah yang takdirkan semuanya. Semuanya. Jangankan manusia, Pak. Takdir itu mencatat segala sesuatu sampai dedaunan yang jatuh. Dedaunan yang jatuh tercatat. Bayangkan, dedaunan yang jatuh, Allah tahu kapan dia jatuh, di mana dia jatuh, berapa jumlahnya jatuh, Allah Maha tahu. Nah, kalau daun saja Allah tahu, apalagi manusia. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Makanya kita beriman antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang buruk. Allah takdirkan kebaikan untuk kemaslahatan bagi manusia. Allah takdirkan keburukan, ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuatu, jangan langsung berburuk sangka kepada Allah.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala adakan penyakit ini? Membuat kita tidak bisa beribadah, membuat kita tidak bisa beraktivitas, terhalangi. Aduh, kenapa ini? Ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Ada hikmah di balik itu. Yakini dia. Musibah-musibah yang menimpa tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau terjadi takdir yang tidak enak, yang buruk, jangan kau ucapkan lau, andai kata. Ini bahaya, sebab bisa membuka pintu bagi setan. Kita tidak akan menerima takdir Allah nantinya. Nah, seandainya kamu tadi nurutin nasihat saya supaya tetap di rumah, niscaya kau tidak terjadi kecelakaan. Tak boleh seperti ini. Takdir Allah. Yang kita ucapkan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah takdir Allah. Mau apa lagi? Kalau Allah sudah tetapkan, ya kan? Jangan kau berkata andaikan saya tidak berjumpa dengan si fulan, niscaya saya tidak akan kena penyakit, katanya. Takdir Allah. Kau di rumah, kau di luar rumah, kalau mau kena penyakit pasti kena penyakit. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tetapkan. Walaupun yang namanya takdir itu bukan artinya menafikan sebab, ya. Usaha berupaya menempuh sebab tetap keselamatan, tetapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan. Tidak boleh berucap andai kata, coba begini, coba. Tidak. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebaik-baik ucapannya orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mungkin hadis yang ke-12 yang bisa kita syarah terkait dengan pembahasan hadis kita. Semoga hadis yang mulia ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga menjadi peringatan bagi kita. Semoga bisa menambah kebaikan di dalam hidup kita, memotivasi kita untuk selalu bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan guna kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.